Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 20 Ramadan. Jadi semakin hari kita harus semakin semangat berpuasa, karena di 10 hari terakhir ini ada amalan khusus yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Jadi di Ramadan ceria yang ketiga kali ini kita akan belajar tentang iktikaf, dan nanti hadiah selama kita berpuasa selama sebulan. Kita juga akan membahas tentang adab-adab saat hari raya Idul Fitri. Berbicara tentang iktikaf anak-anak, iktikaf ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdiam diri di masjid atau di tempat ibadah yang dilaksanakan sholat 5 waktu. Boleh di masjid, boleh di mushola. Jadi anak-anak, iktikaf ini merupakan ibadah khusus, amalan khusus di bulan Ramadan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, yang selalu dikerjakan Nabi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 20 sampai tanggal 29, atau kalau puasanya genap 30 dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Nah, iktikaf ini anak-anak sangat berhubungan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena dua hal ini sama-sama kita temukan, sama-sama bisa kita cari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi nanti kalau sudah, ya sekarang, mulai dari sekarang, kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita iktikaf. Sambil beriktikaf kita berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa Lailatul Qadar ini harus dicari? Karena anak-anak, ini hanya ada satu kali selama setahun. Pahalanya itu adalah sama seperti kita beribadah 1000 bulan, atau sama dengan kita beribadah 83 tahun. Ketika kita beriktikaf dan pada saat itu tepat pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sangat luar biasa sekali. Memang anak-anak, waktu Lailatul Qadar itu dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Namun waktu yang paling utama itu adalah di sepertiga malam, kira-kira dari jam 1, 2 atau jam 3. Nah, ketika kalian bangun di jam-jam seperti ini dan itu adalah Lailatul Qadar, ibadah kalian pahalanya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sama dengan beribadah 83 tahun. Bayangkan, beribadah satu malam pahalanya dapat 83 tahun. Ini sangat luar biasa sekali. Makanya iktikaf ini sering digandengkan dengan malam Lailatul Qadar, karena sama-sama dilaksanakan, sama-sama dicari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah anak-anak, setelah kita berpuasa penuh di bulan Ramadan, sholatnya kita serius, ngajinya banyak, sedekahnya sering, maka selain kita mendapatkan pahala yang berlimpah, kita juga bisa merayakannya pada tanggal 1 Syawal. Namanya apa? Hari Raya Idul Fitri, atau ada yang menyebutnya Hari Raya Idul Fitrah. Artinya apa? Pada hari ini, pada tanggal 1 Syawal, kita itu jiwa kita kembali suci dari dosa-dosa. Kita juga kembali makan, yang asalnya tadi selama bulan Ramadan berpuasa, pada tanggal 1 Syawal kita dilarang berpuasa. Haram hukumnya berpuasa di tanggal 1 Syawal. Jadi pada hari ini kita hari-hari kembali makan. Lah, terus pada tanggal 1 Syawal ini ngapain? Buat anak-anak yang masih belum tahu, ada pada tanggal 1 Syawal, hari ini Ustaz akan jelaskan apa saja yang harus dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Jadi kalau anak-anak mengerjakan ini, anak-anak akan mendapatkan pahala sunnah. Jadi yang pertama anak-anak, mulai dari pagi pada tanggal 1 Syawal itu disunahkan mandi. Yang pertama ya, pasti mandi. Jadi kalau mau berangkat sholat jangan langsung berangkat, mandi dulu.
Yang nomor 2 adalah kalian menggunakan pakaian yang paling bagus. Maksudnya bagus di sini anak-anak yaitu sopan, rapi, syar'i. Pakaian bagus di sini tidak harus mahal anak-anak, tidak harus paling baru. Intinya menurut kalian yang paling bagus. Sudah itu digunakan pada saat sholat Idul Fitri. Selanjutnya, sebelum kalian berangkat sholat, kalian disunahkan makan dulu. Jadi sebelum keluar rumah menuju masjid, kalian harus makan dulu. Kenapa harus makan Ustadz? Nabi seperti itu. Nabi sebelum berangkat sholat, itu makan dulu. Kalau Nabi makannya kurma. Kalau anak-anak boleh makan apa saja, yang penting makan. Agar mendapatkan pahala sunnah. Yang keempat anak-anak, ketika kalian menuju tempat sholat id atau menuju masjid, sunnahnya itu kalian jalan kaki, tidak pakai sepeda, tidak pakai mobil. Intinya cari-cari masjid yang dekat. Atau kalau rumahnya jauh dari masjid, jaraknya terlalu jauh, tidak apa-apa pakai kendaraan. Tapi usahakan masjidnya yang dekat agar mendapatkan pahala sunnah. Kemudian ketika perjalanan menuju masjid, usahakan antara pulang dan perginya itu jalannya berbeda. Jadi contohnya kalau berangkatnya dari barat masjid, nanti pulangnya lewat timur. Keliling-keliling wes nggak apa-apa. Yang penting rutenya berbeda. Agar kenapa? Agar mendapat pahala sunnah. Kemudian anak-anak, di sepanjang perjalanan dari rumah ke tempat sholatnya, ke masjid atau ke lapangan, kalian disunahkan membaca takbir. Tahu takbirnya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Jadi kalian sunnah membaca ini dari mulai berangkat dari rumah sampai imam nanti sholat. Nah, adab yang terakhir setelah kita melaksanakan sholat id, adabnya adalah kita mengucapkan selamat atau mengucapkan tahniah. Lafadznya yang diajarkan Nabi adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bukan berkata kosong-kosong, maaf kosong-kosong, tidak. Maaf, taqabbalallahu minna wa minkum. Ingat, itu lafadz yang diajarkan oleh Nabi. Nah anak-anak, itulah adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat hari raya Idul Fitri. Jadi anak-anak, agar mendapatkan pahala sunnah, kerjakan adab-adab yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Sudah dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah, dan semoga ibadah puasa kita diterima. Tetap semangat Ramadan, mari kita cari malam Lailatul Qadar, dan jangan lupa iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.